kita akan membahas mengenai permintaan barang dan jasa dan cara melakukan auditnya. Jadi permintaan barang dan jasa adalah permintaan pembelian atau biasa disebut sebagai PR, purchase request, merupakan awal dari jejak transaksi yang mendokumentasikan bukti dalam mendukung asersi manajemen seperti eksistensi atau kejadian transaksi pembelian. Jadi asersi adalah pendapat dari satu pihak yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai satu statement. Pengendalian penting yang harus dipertimbangkan adalah bahwa seluruh permintaan memenuhi kebijakan otorisasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi otorisasi artinya adalah kewenangan dari masing-masing pejabat di perusahaan tersebut. Nah, kewenangan ini tentu berbeda-beda tergantung besarnya perusahaan. Kewenangan dimulai dari misalnya supervisor punya kewenangan nilai tertentu yang nanti akan lebih besar lagi manajer, general manager, sampai dengan posisi direktur memiliki kewenangan yang berbeda-beda untuk menunjukkan eskalasi proses dari transaksi. Permintaan barang dan jasa. Pesanan permintaan atau purchase request yang dibuat dengan komputer, jadi ada satu program komputer tidak dengan manual lagi, akan mensyaratkan pemasukan nomor pegawai yang sah. Jadi setiap pegawai atau karyawan memiliki nomor induk karyawan. Misalnya Amel sedang melakukan transaksi audit proses transaksi pembelian, maka pada saat melakukan proses purchase request harus memasukkan nomor ID dari karyawan tersebut, misalnya 010 sekian, yang akan digunakan komputer untuk mengecek apakah permintaan itu berada dalam batas otorisasi dari pegawai yang bersangkutan. Laporan kesalahan yang tidak urut harus dibuat secara rutin dan setiap pengecualian harus segera dilakukan investigasi. Jadi nanti dari nomor induk karyawan, misalnya masing-masing memiliki nomor induk, misalnya si A, nomor induknya sekian, pada saat melakukan transaksi akan memasukkan nomor induk tersebut. Nomor induk itu akan dibaca oleh program komputer. Nomor induk tersebut akan dibaca oleh program komputer dan akan mengindikasikan bahwa proses transaksinya sedang berjalan. Selamat bergabung, Adik, untuk kuliah kita yang ke-8. Baik, Pak. Laporan kesalahan yang tidak urut harus dibuat secara rutin dan setiap pengecualian harus segera dilakukan investigasi. Kita masuk ke pembuatan pesanan pembelian, pembuatan PR atau purchase request ke dalam sistem komputer. Departemen pembelian atau biasa disebut sebagai purchasing department, ada juga di perusahaan lain menyebutnya sebagai procurement department, mempunyai kewenangan untuk menerbitkan pesanan pembelian hanya setelah menerima permintaan pembelian yang disetujui dengan benar. Jadi Departemen Procurement akan membuat PO, Purchase Order atau permintaan pembelian. Nah, permintaan pembelian ini baru bisa dibuat kalau adanya permintaan pembelian atau Purchase Request. Jadi PO ini baru bisa terbit kalau ada PR. Itu di sistem. Kalau manual mungkin masih bisa dimanipulasi, tapi kalau sistem tidak bisa. Jadi PR-nya dulu harus disubmit ke dalam sistem, baru nanti PO-nya bisa dikeluarkan. Pesanan pembelian, yaitu PO, harus berisi uraian yang jelas mengenai barang dan jasa yang diinginkan, yaitu kualitas, harga, nama, serta alamat pemasok. Jadi dalam PO itu harus ada penjelasan. Misalnya membeli 1 unit komputer, maka harus dijelaskan komputernya spesifikasinya seperti apa. Misalnya RAM-nya berapa, kemudian kapasitas memorinya berapa,
dan spek yang lain. Jadi harus jelas dari sisi kualitas, spesifikasinya harus jelas. Yang kedua adalah harga. Misalnya harganya 5 juta, harus dicantumkan di situ. Jadi yang pertama speknya harus jelas, yang kedua harganya. Kemudian yang ketiga yang harus tercantum di PO adalah alamat pemasok atau supplier. Misalnya Agung Komputer. Nah, Agung Komputer itu alamatnya di mana? Misalnya di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Jadi ketiga poin itu harus tercantum di dalam PO. Karena apa? Karena pencantuman kualitas, harga, serta alamat pemasok ini akan menjadi dasar dari pihak auditor untuk memastikan apakah PO-nya ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang tengah berlaku. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan pesanan pembelian. Pesanan pembelian juga dapat menjadi bagian jadi jejak transaksi untuk mendokumentasikan bukti yang mendukung asersi, eksistensi, atau kejadian. Jadi PO adalah salah satu jejak atau biasa kita sebut historical transaksi. Namanya PO, ada historicalnya. Jadi mulai dari PR, PO, kemudian nanti pengiriman barang, penerimaan barang, dan diserahkan kepada pemesan barang atau user. Jadi itu merupakan satu jejak transaksi yang nanti bisa ditelusuri apakah proses dalam penerbitan PO ini atau pesanan pembelian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengecekan independen atas disposisi pesanan pembelian untuk mereview status semua pesanan pembelian terbuka yang belum dipenuhi terkait dengan asersi kelengkapan. Jadi asersi itu adalah pernyataan dari satu pihak yang akan digunakan oleh pihak yang lain. Jadi pengecekan tadi, proses transaksi pembelian tadi akan dilakukan oleh seseorang yang independen atau badan independen untuk menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Karena kalau ada konflik kepentingan, maka proses pembelian itu tidak akan berjalan dengan objektif. Contoh konflik of interest seperti apa? Misalnya, ternyata si purchasing owner, orang yang membeli, ternyata dia adalah supplier tersebut. Karena tidak dikontrol, dia menjadi supplier. Mungkin di rumahnya punya usaha tertentu gitu, misalnya usaha perakitan komputer, nah dia beli di tempat tokonya dia sendiri, sehingga harganya bisa dimainkan dan spesifikasinya bisa dimainkan tanpa diketahui oleh atasannya misalnya. Berikutnya kita lanjutkan permintaan barang dan jasa.